Saudara dan saudari yang terkasih, apakah sumber kepercayaan kita kepada Allah? Sumber kepercayaan kita kepada Allah adalah di dalam Allah itu sendiri. Allah membiarkan manusia mengenali Dia. Ia menyatakan dirinya di hadapan manusia. Pengetahuan bahwa Allah itu ada telah diberikan oleh Allah sendiri kepada manusia. Allah itu tidak bersembunyi, melainkan Ia membiarkan dirinya dikenali oleh manusia, sehingga manusia dapat berbicara tentang Allah dan kemudian percaya kepada Dia. Kita baca misalnya di dalam Roma pasal 1 ayat 19 sampai dengan 20. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka manusia, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak tampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat tampak kepada pikiran dan karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Saudaraku, jika Allah itu tidak bersembunyi atau tidak tersembunyi, jika Allah itu nyata dan dapat dikenali oleh manusia, lalu bagaimana Ia menyatakan dirinya di hadapan manusia itu? Allah menyatakan dirinya dengan berbagai cara. Ini terjadi misalnya di dalam alam semesta dan juga di dalam sejarah keselamatan. Penyataan Allah di dalam alam semesta ini dapat kita kenali sebagai Dia Sang Pencipta, yaitu di dalam keberadaan alam semesta, umat manusia, hewan-hewan, dan tumbuh-tumbuhan, serta ciptaan yang lain yang begitu menakjubkan dan penuh dengan misteri. Misalnya kita bisa baca di dalam Mazmur 104 ayat 13 dan 14 menyatakan demikian. Engkau yang memberi minum gunung-gunung dan kamar-kamar lotengmu, bumi kenyang dari buah pekerjaanmu. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah. Selain itu, Allah juga menyatakan dirinya di dalam sejarah keselamatan. Allah menyatakan dirinya di dalam sejarah keselamatan umat manusia. Misalnya ketika Ia menuntun umat Israel keluar dari penawanan di Mesir dan memberikan kepada mereka 10 perintah. Penyataan terbesar Allah di dalam sejarah terjadi ketika Ia menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus, dan ketika Ia bekerja di muka bumi ini. Ia hidup 2000 tahun yang lalu. Allah menyatakan dirinya sebagai pelepas di dalam Yesus Kristus. Galatia 4 ayat 4 mengatakan, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Saudaraku, bahkan sampai dengan saat ini, demikian banyak orang mempertanyakan tentang keberadaan Allah, tentang eksistensi Tuhan di dalam alam semesta, dalam kehidupan mereka. Tetapi bagi engkau dan saya yang dikaruniai iman, kita tidak pernah kesulitan untuk menjumpai Allah. Allah dekat kepada umatnya. Ia menyatakan diri kepada kita setiap saat. Engkau dapat melihatnya di dalam segala kemurahan yang nyata di depan mata. Ia merawat kita, Ia menjaga kita, Ia menolong kita, menopang kita, dan mengasihi kita. Hal ini semakin nyata bahwa Ia bukan hanya mengasihi tubuh, tetapi Ia juga mengasihi roh dan jiwa kita. Melalui karya keselamatan Tuhan Yesus Kristus, engkau nantinya akan dapat mengenal Allah secara nyata, muka dengan muka, apabila engkau tetap setia dan percaya, yaitu akan terjadi di dalam kehidupan yang kekal. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa. Amin.